Selamat pagi, apa kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya doa kasih kalian dulu. Di sini siapa yang sudah hadir? Semua, Bu. Baik, nah semua tetap ibu absen ya. Nama lain ini, Bu. Intan Pertiwi, Ada, Bu. Nur Halifah, Ada, Bu. Zakia, Ada, Bu. Anma Alia, Ada, Bu. Mas Sayanda. Ada, Bu. Nah, terus hari semua ya. Baik, materi kita pada hari ini itu tentang HAM. Sebelumnya ada yang tahu apa itu HAM? Pengertian HAM? Hak asasi manusia. Pengertian panjang lebih detailnya ada yang tahu? HAM adalah hak asasi manusia. Jadi HAM adalah hak asasi manusia atau hak dasar yang melekat pada diri manusia ada semenjak dia lahir, yaitu adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ciri-ciri HAM itu ada 3, yaitu universal, yang artinya itu berlaku untuk semua manusia. Jadi semua orang yang ada di dunia ini atau semua manusia itu memiliki HAM. Yang kedua yaitu tidak dapat dicabut. Jadi setiap manusia itu memiliki HAM atau hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut oleh orang lain, maupun itu ibunya, kakaknya, ataupun adiknya. Lalu ada yang ketiga yaitu tidak dapat dibagi. Nah, setiap HAM yang kita miliki tidak bisa dibagi dengan orang lain. Misalnya hak asasi manusia si Rani tidak bisa dibagi kepada Intan. Lalu itu ada macam-macam HAM. Yang pertama yaitu ada hak asasi pribadi atau personal right. Ada yang tahu apa itu hak asasi pribadi? Nah, hak asasi pribadi itu hak yang hanya kita yang bisa mengaturnya, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan bergerak. Lalu ada hak asasi politik atau political right. Nah, political right ini yaitu hak kita yang memilih dan dipilih. Lalu juga ada hak ikut serta dalam pemilihan atau pemerintahan. Nah, yang ketiga itu ada hak asasi ekonomi atau economic right. Nah, ini hak asasi ekonomi ini bergantung kepada hak bekerja dan hak mendapatkan penghidupan yang layak. Selanjutnya itu ada hak asasi sosial dan budaya. Nah, ini tuh hak berpendidikan, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak mengembangkan budayanya sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa melarang kita atau melarang kita untuk mengembangkan budaya kita kepada dunia. Selanjutnya itu ada hak asasi hukum. Yang mana itu hak asasi hukum ini hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, jadi tidak ada ketimpangan hukum antara si kaya dan si miskin atau antara politikus dan rakyat biasa. Nah, di HAM ini juga terdapat beberapa pelanggaran HAM. Yang pertama itu bentuk pelanggaran HAM yang pertama itu diskriminasi, penyiksaan, penjarahan dan perdagangan manusia. Contohnya seperti pelanggaran HAM dalam sejarah yaitu Holocaust. Nah, lalu ada penegakan HAM. Jika ada pelanggaran maka ada penegakan HAM. Penegakan HAM ini di Indonesia terdiri dari Komnas HAM, yaitu Pengadilan HAM, kepolisian
kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Nah, upaya penegakan HAM itu sendiri yaitu ada 3: penegakan HAM dan sosialisasi HAM, pendidikan dan sosialisasi HAM, penegakan hukum yang tegas, dan perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. 6. Nah, kenapa sih kita penting belajar tentang HAM ini atau tentang hak asasi manusia ini? Nah, HAM ini penting untuk dipelajari dan penting untuk karena menjamin kebebasan manusia, melindungi martabat manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap sesama manusia, lalu menciptakan keadilan dan perdamaian. Nah, dari penjelasan itu tadi, ada semua ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Mas. Bahwa HAM itu adalah hak yang kita miliki sejak lahir dan tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Ya, bagus ya. Nah, kesimpulannya itu hak asasi manusia adalah hak yang kita miliki, hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak dia lahir, yang harus kita hormati oleh semua pihak. Dengan adanya hak ini, kehidupan manusia menjadi lebih adil, aman, dan sejahtera.